Halo saudara, selamat pagi. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kita jumpa dalam program Sapa Merauke, Kompas TV Merauke Independen Terpercaya. Saya Kakak Frankie Wohel, ini senang sekali pagi ini saya sedang berada di sebuah pendopo di kediaman Kapolres Merauke, Bapak Untung Sangaji. Tentu saja saya ingin bertanya sama beliau, ingin berbagi informasi dan juga sosialisasi seputaran obrolan kita, yaitu Untung versus Delta. Iya, ini maksudnya apa sih Untung versus Delta? Kita tahu bahwa beberapa waktu lalu Pak Untung baru saja melawan si Delta atau virus corona varian baru ini, beberapa hari di rumah sakit yang bisa dikatakan cukup membuat beliau lemah dan terpapar seperti begitu. Nah, nanti akan coba saya bagikan informasinya untuk Anda dan juga saudara. Nanti kita juga ingin memperkenalkan beberapa produk-produk lokal yang dibina oleh beliau kepada beberapa masyarakat-masyarakat yang ada di Merauke. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi Pak Untung. Selamat pagi. Pagi ya. Kabarnya gimana Pak? Baik ya, sehat? Sehat. Sehat ya Pak ya? Ya. Ini kayaknya agak kurusan ya Pak ya. Kalau saya Ya, perhatikan, lumayan 12 kilo sekarang turun. oh 12 kilo apanya Pak? 12 kilogram turunnya. Dari Turunnya. semula berapa kilogram Pak? Dari 76 76. turun 12 kilo. Wih, 76 turun 12 kilo. Hitung aja ya sendiri ya. Oke, ini Iya. sebelum nanti kita pengen memperkenalkan ini ya Pak ya, produk lokal yang Bapak lagi bina. Ya. Ini menarik sekali, Untung versus Delta. Karena kemarin tuh lumayan, saya pribadi juga sempat ngirim doa. Aduh, ini Bapak ini sudah 20-an hari masih dirawat ya di rumah sakit dan Ya. melawan varian baru si Delta ini Pak. Mungkin bisa diceritakan Pak, itu bagaimana perjuangan Bapak saat ada diberikan penanganan perawatan medis tuh Pak? Setelah saya mengalami lemah karena mungkin Gejala ya Pak? gejala, sibuk saya selama 1 minggu menangani masalah masyarakat dan kemudian dipanggil ke Jayapura. 2 hari semprotan tangan saya itu betul-betul diminta sama yang lain. Apa yang saya buat untuk introspeksi terhadap fisik saya itu tiba-tiba mungkin dari situ saya kena. Dan kita kan ada makan roti di atas pesawat. Itu kan tidak menggunakan masker. Iya betul. Ramai kita di pesawat. Dan 15 orang di dalam pesawat itu di belakang itu terpapar semua termasuk saya. Oke. Dan kemudian sampai di Merauke bersamaan saat itu dengan Kasal, kami masih belum apa-apa. Saya masih goyang biasa aja. Saya belum merasakan terlalu Tanpa lebih, gejala lah ya gitu ya Pak? tanpa gejala. Karena fisik saya setiap pagi saya masih olahraga seperti biasa. Setelah besoknya, kemudian kita dialogis dengan Kasal. Selesai, beliau menuju ke Jakarta. Saya kembali bekerja. Nah, sebelum saya terpapar itu, saya masih membuat ini batako untuk masyarakat. Oke. Ini limbah masyarakat yang terbanyak di wilayah Merauke, ada ribuan ton terbuang. Apa yang bisa saya lakukan? Dan kemudian saya mulai merasakan itu. Gejala. Ya, Gejala apa yang paling Bapak kenal? agak dingin ya, Oh, dingin. dingin. Mungkin disebut demam. Panas tuh tidak, dingin aja. Terus kemudian saya lari. Begitu lari kasih panas, saya dingin lagi. Oke. Nggak biasanya begitu. Kemudian saya makan banyak, minum banyak. Saya pulang. Saya harus pulang tempo. Saya laporkan ke istri. Karena lagi nggak enak badan. Iya, betul lagi ya? nggak enak badan. Saya lari seperti biasa dan kemudian ini nggak bisa diatasi. Dan kemudian diare saya. Habis diare saya nggak kuat karena beberapa kali saya harus ke rumah sakit. Itu berapa hari Pak dari mulai mencoba lari sampai 2 hari. Ya, 2 hari. 2 hari. Pertahanan fisik saya itu kan cukup baik saya lihat ya. Saya hobi berjalan, Olahraga ya. saya hobi ya lari, saya main jig dengan si kayu. Tiba-tiba saat itu saya harus turun fisik saya. Oke. Nah, kemudian begitu saya rasakan sudah mulai goyang sekali, Rumah sakit. langsung ke rumah sakit. Di swab langsung tuh ya Pak? Langsung di swab. Begitu positif dan kemudian saya butuh penanganan. Baik. Dan itu sudah tahu virus Delta atau bagaimana? Saya belum tahu. Saya belum tahu binatang apa itu. Nggak ada. Taunya mungkin corona ya. Oke.
Nah, terus nggak lama begini, ya sudah ditangani secara cepat, bukan saya sendiri. Ternyata hari itu banyak orang. Semua yang di pesawat dengan saya yang kita ketemu itu. Jadi Bapak juga lihat semuanya, orang, termasuk bupati. Oke. Termasuk bupati. Nah, ini saya minta penanganan di rumah sakit. Bupati tidak di rumah. Karena saya lihat oksigen saya kan di rumah nggak ada, yang lain-lain nggak ada. Kasihan buat istri, sementara saya kan punya anak kecil. Nah, ini artinya melindungi keluarga. ya, saya suruh evak anak saya, begitu saya positif, istri enggak. Saya suruh evakuasi anak saya yang si Aira, si omnya. Itu kami punya keluarga sendiri, orang Kiai, kita punya pela. Kemudian saya di rumah sakit ditangani secara baik. Berapa hari itu Pak di rumah sakit? Awal saya masuk dan ditangani, kemudian saya dicas. Saya tidak tahu. Terakhir saya hitung 21 hari. Berarti Bapak sempat tidak sadarkan diri ya? Sempat tidak sadarkan diri beberapa waktu. Dan kemudian mata saya sudah mulai bisa melihat, tidak bisa ngomong. Tidak bisa ngomong. Karena ada selang di sini. Karena ada selang. Mata saya bisa membaca semua di situ. Saya menghafal semua suster. Berarti Karena apa yang tiap Bapak hari rasakan? saya lihat itu aja, dokter ini aja, terus saya hafal itu orang. Tapi Saya nggak mau bisa ngomong, nggak berbuat apa-apa. Saya nggak bisa. Tangan saya gini aja nggak bisa. Ini kan diikat. Mereka bilang saya ngamuk, gitu. Karena memang pertahanan fisik saya kan ada, melawan sendiri. Cuma sebelum saya masuk rumah sakit, saya makan daun sambiloto yang ada di depan itu. Itu pertahanan saya. Dan kemudian tangan saya sudah mulai kuat. Saya berusaha lepas tali itu. Jadi selama Dan saya cabut sendiri. Selama itu tidak sadar apa yang terjadi selama Apa yang 21 hari ya? Komunikasi saya dengan orang, saya kedep mata sebelah gini. Saya kan bisa kasih naik alis sebelah. Saya kasih naik gini, saya nggak paham. Tapi saat itu Bapak sadar ya kalau Bapak lagi dirawat intensif ya? Saya lihat alat pompa itu seperti apa. Saya ngelihat sebelah kanan saya warnanya apa orang itu. Dan kemudian digotong, ganti lagi berapa orang, diangkut lagi karena dia pergi duluan. Jadi ada beberapa orang yang Bapak Sudah melihat pergi sudah duluan. duluan pergi. Pergi Ini duluan. cerita unik sekali ya Pak ya. Sebelah kiri saya juga nggak lama Baik. diangkut, Baik. pergi duluan. Baik. Ini sebelum kita break Pak, apa yang menjadi kekuatan Bapak saat itu bahwa saya harus sembuh? Di info saya sini ada tulisan Aira, anak saya. Ada nama anak saya di sini, Aira. Di infus ya Pak ya? Nah, sama istri saya. Saya ingat itu. Mungkin itu yang ditinggal sama istri saya ditulis. Ini cinta saya kan ya. Kemudian Merauke. Nah, Tanggung jawab di iya Merauke itu ya, tanggung Pak? jawab besar buat saya. Oke, Terus baik. saya lihat saya kurang. Ngapain saya di sini? Nah, ketika alat-alat itu sudah berusaha dicabut, saya ngomong, kalau saya mau mati bukan begini caranya. Saya ingin mati dalam perang, menghajar para penjahat yang mengganggu Merauke. Bukan karena si Delta ini ya? Bukan karena varian corona ini. Oke, baik. Bukan gini caranya bajingan mati. Oke, tapi si Delta tidak seberuntung Pak Untung ya, jadi dia terkalahkan. Oke, kita jeda dulu ya Pak Untung ya. Oke, karena saya melihat banyak sekali beberapa karya-karya yang sudah beliau pajang di depan kita di dalam Pandopo. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Sapa Merauke.